Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildan Aini dari Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 5B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang moderasi dalam beragama. Kehidupan umat yang religius tentunya perlu dibina dan dikembangkan dalam kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan kemasyarakatan ini dalam kehidupan keagamaan ini tercermin dalam peran serta umat beragama dalam pembangunan insan seutuhnya, yaitu pembangunan lahir dan batin, rohani dan jasmani, material dan spiritual. Adapun kebaikan dunia akhirat, disinilah peran seorang penyuluhan agama ini berfungsi untuk membina atau membimbing masyarakat. Penyuluhan agama ini merupakan juga dari bagian berdakwah gitu. Nah, menurut apa yang dikemukakan oleh Arifin dalam bukunya yang berjudul Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan ini oleh penyuluh agama ini agar lebih banyak memberikan kemungkinan kepada penyuluh untuk melakukan self-direction, yaitu pengarahan terhadap dirinya sendiri, lalu ada self-relation, yaitu kesadaran terhadap dirinya sendiri, dan self-inventory, yaitu pencatatan tentang kenyataan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, pada hakikatnya ada dua tugas yang diemban oleh seorang penyuluh agama, yaitu yang pertama, membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan-gagasan kepada pembangunan kepada masyarakat dengan bahasa agama. Nah, apa saja tugas tersebut? Peran seorang penyuluh agama di sini yaitu harus memberikan bimbingan pengamalan agama. Agama ini akan memberikan makna dalam hidup manusia, baik diamalkan secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam kenyataan kehidupan masyarakat, seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pemahaman dan pengamalan agama, baik disebabkan pengaruh dari dalam maupun dari luar. Nah, selanjutnya, tugas penyuluh agama itu adalah menyampaikan gagasan pembangunan. Pembangunan adalah pengamalan agama, karena pembangunan merupakan usaha yang sistematis dan berencana untuk memberikan kemudahan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi manusia, baik lahiriah maupun batiniah. Dan hal itu adalah salah satu tujuan dari penyuluhan agama. Nah, di sini ada sejumlah persyaratan yang harus dimiliki penyuluh sebagaimana yang dikemukakan oleh E. Taylor Leona yang dikutip oleh M. Romley dalam bukunya yang berjudul Penyuluh Agama Menghadapi Tantangan Baru. Di sini akan dibahas kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang penyuluhan agama. Nah, apa saja? Yang pertama, seorang penyuluh agama ini harus memiliki pribadi yang menarik dan berdedikasi tinggi dalam tugasnya. Yang kedua, penyuluh hendaknya mempunyai nilai-nilai kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, penyuluh ini harus peka terhadap kepentingan tersuluh, memiliki kecepatan berpikir yang cerdas sehingga memahami kehendak tersuluh. Yang keempat, penyuluh agama harus memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi, sosiabel serta sosiali, yaitu dapat diterima oleh masyarakat. Yang keempat, penyuluhan agama ini hendaknya mempunyai kepribadian yang utuh, ketenangan jiwa dan suka belajar, khususnya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tugasnya. Nah, hal ini ditegaskan kembali oleh Bimo Walgito bahwa syarat seorang pembimbing harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas, baik segi teori maupun dari segi praktik. Nah, kalau dilihat dari aspek psikologisnya sendiri, agama dan psikoterapi ini terdapat suatu persamaan, yaitu perilaku agama tertentu dapat meningkatkan kesehatan mental dan mengembangkan potensi secara baik, yang tentunya sama dengan maksud diselenggarakannya suatu konseling antar penyuluh agama dengan klien. Tetapi harus disadari juga bahwa tidak semua perilaku agama ini baik dalam doktrin dan perilaku beragamanya yang bisa menimbulkan kesehatan atau perkembangan psikis. Justru sebaliknya, dapat mengarah pada perilaku patologis, yaitu neurosis atau psikiosis. Freud sendiri menyatakan bahwa agama ini merupakan sebuah cara yang dipergunakan manusia untuk mendapatkan ketergantungan dan perlindungan yang kekanak-kanakan dalam keadaan takut terhadap ketidakamanan yang mendasari dalam hidup, menyembunyikan diri dari keharusan menghadapi dunia yang penuh dengan segala kekecewaan dan kekerasannya. Nah, manusia ini sendiri terdorong untuk membangun sistem religius yang menjadi tempat tujuan ke manusia kembali kepada perlindungan yang dimiliki anak-anak dari ayah-ayah ibunya. Sebenarnya kita tidak perlu heran bahwa kaum agama pun memerlukan etika,
Etika ini adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia menjadi baik. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, penyuluhan agama Islam ini tentunya adalah mitra atau kepanjangan tangan Departemen Agama dalam mencapai kehidupan yang berkualitas, sejahtera lahir dan batin. Penyuluh agama tentunya harus peka terhadap kepentingan tersulung, memiliki kecepatan berpikir sehingga memahami kehendak tersulung. Dan agama sendiri mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral, etika dalam pembangunan nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.